kajian Ramadan pada siang hari ini. Untuk Bu Aisyah insya Allah sudah hadir, ya. Narasumber utama kita juga sudah, dan Ketua BPKK Kota Magelang, Ibu Titi juga sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih menutup nih, belum ada Waalaikumsalam jawaban. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi lagi supaya berkah pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas karunia dan rahmatnya, sehingga pada hari ini di bulan Ramadan yang suci ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah dan menjalankan bulan puasa di bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan yang kita nantikan saat kiamah. Dan semoga kita mau tak cilik orang-orang yang senantiasa. Jangan kau cilik Iwan. Tri, suaranya bisa lebih kencang lagi. Yeah. Saya akan kencangkan, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Nah, kan jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Di antara yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah. Kemudian sambutan Ketua BPKK Kota Magelang, Ibu Titi Wahyu Nugraini. Kemudian acara inti yaitu materi oleh Dr. Vivin Mardevi. Yang kelima adalah tanya jawab. Kemudian penutup dan doa oleh Ibu Ani Fatimah. Baiklah, kita akan mulai saja. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Tadi sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Aisyah. Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan pada Ibu Aisyah. Maaf ya, tidak saya buka kamera. Qadarullah kondisinya belum memungkinkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu Aisyah. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid
Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, nah benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan kasir kepada Bu Aisyah yang sudah membacakan kalamullah pada hari ini. Semoga menambah keberkahan acara kita di siang hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua BPKK Kota Magelang yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Wahyu Nugraini. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Putri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini mungkin ibu-ibu semuanya jam-jam untuk istirahat siang ya. Sebelum nanti kita ke dapur untuk menyiapkan untuk anak-anak atau mungkin keluarga kita berbuka. Hari ini alhamdulillah ya kita bertemu dalam kegiatan bincang Ramadan di hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Mungkin suasananya tidak di tempat yang mungkin nyaman, tetapi kita di rumah masing-masing ya. Kita bersyukur pada hari ini kita tetap bisa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan hari yang keberapa menikahnya? Hari yang ke-8 ya. Ya alhamdulillah ya. Semoga ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan lancar. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita semuanya, para pengikutnya. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti syariat-syariatnya. Yang kedua, yang terhormat narasumber kita yang sudah hadir di sini, Bu Dr. Vivin Mardevi. Selamat siang, Bu Vivin. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dengan ini emak-emak Bu Vivin, ya Ibu. Ya ini Ibu yang Masya Allah luar biasa ya. Di siang hari yang sebenarnya mungkin enak untuk istirahat, masih kersa untuk bergabung, menggali ilmu, berbincang-bincang, untuk kita mendapatkan ilmu nanti dari Bu Dr. Vivin, kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sehat, mengingat kita semuanya tahu biasanya kalau kita puasa ini banyak hal yang mungkin dari sisi makanan kita tidak menjaga gitu. Biasanya kalau saya juga sukanya bukanya dengan goreng-gorengan dan sebagainya. Mungkin nanti kita semuanya bisa mendapat ilmu dari Bu Dr. Vivin dan juga bisa bertanya ini bagaimana kiat kita agar dalam menjalankan ibadah puasa ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat, lancar, dan juga makanan apa saja yang mungkin baik untuk kita selama kita menjalankan ibadah puasa atau apa saja yang dihindari apabila kita menjalankan puasa agar kita juga tetap sehat, fit, prima sampai hari akhir nanti ya, sampai selesai menjalankan ibadah puasa. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu peserta bincang Ramadan siang hari ini yang sudah berpartisipasi. Ini adalah salah satu program dari BPKK, DPD PKS Kota Magelang, yaitu kita bersama-sama kolabul ilmi untuk mendapatkan ilmu. Saya yakin kita bisa mendapatkan dari mana saja, tapi kali ini kita menyengaja untuk ya istilahnya kita bincang emak-emak ini yang forumnya ibu-ibu ini, yang mungkin kita tidak mengenal batas usia, kemudian mungkin juga wilayah, kita bisa menyajikan sesuatu yang baru dan ini saya pikir sangat bermanfaat untuk kita semuanya sehingga kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar, sehat dan juga insya Allah kita akan mendapatkan ya derajat ketakwaan sampai nanti insya Allah meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri.
Dan selanjutnya kami mohon dengan sangat kepada Bu Dr. Vivin Mardevi selaku pemateri untuk nanti menyampaikan materi, dan kami tunggu mungkin nanti kalau ada share materinya nanti akan kita share kepada ibu-ibu di grup lainnya. Demikian Ibu sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada silap kata dari kami. Kami akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Bu Titi yang sudah menyampaikan sambutannya, menerangkan bahwa ini adalah rangkaian acara dari BPKK Kota Magelang, di antara adalah Bincang Ramadan, yang salah satunya hari ini adalah pertama kali di pekan pertama akan disampaikan materi oleh Dr. Vivin Mardevi, bagaimana kita menjalankan puasa supaya sehat, ya, sehingga nanti kita bisa menjalankan selama sebulan dalam keadaan sehat, ibadah diterima oleh Allah SWT. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita langsung saja kepada materi dari Dr. Vivin Mardevi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan biodata dari beliau. Yang belum kenal, tapi insya Allah ini di sini kenal semua sama Dr. Vivin ya, karena sudah sering semuanya dengar dan sering mengadakan acara ya. Dr. Vivin ini lahir di Magelang tanggal 11 Maret 1977. Dr. Vivin ini beda 2 hari dengan saya. Kalau saya hari Ahad, Bu Vivin itu hari Jumat ya lahirnya ya. Saya kan 13 Maret itu hari Ahad. Kalau saya hitung hari apa? Kalau saya hari Ahad berarti Bu Vivin tanggal 11. Kalau saya hitung hari Jumat, apakah betul itu ya? Berarti benar Bu. Iya, saya tahunnya sama, bulannya sama, tanggalnya beda 2 hari ya. Tapi ini dokter ini. Ya, semoga sama pinternya sama Dr. Vivin ya. Yeah. Kemudian alamat di Samban Utara 434B RT 1 RW 6 Kelurahan Gelangan Magelang. Kemudian pendidikan terakhir sarjana profesi dokter umum, dan pernah menjadi dosen juga di Universitas Trisakti ya. Iya, saya alumni sana nggih. Yang Jakarta apa yang mana ini ya? Yang Jakarta, Bu. Oh, yang nyasar Jakarta. kuliahnya di sana. Oh. Wah, di sana high class ya. Dulu masih murah, sekarang mahal. Sebenarnya dari dulu itu high class-nya ya. Semoga berkah ilmunya. Pernah jadi dosen juga. Sekarang dari tahun 2003 sampai 2007. Kemudian tahun 2008 hingga 2011 ini di rumah sakit swasta. Kemudian juga praktek mandiri. Dan dari tahun 2012 sampai sekarang ada di Poliklinik Laboratorium Klinik Cito. Kalau saya sering ke sana waktu mau pelatihan pasti saya mau swab itu berkali-kali, tapi saya belum bertemu dengan Bu Vivin ini. Kemudian praktek mandiri di Apotika Watan. Nah, ini CV beliau ya, luar biasa, banyak aktivitas sehingga kita nanti mudah-mudahan bisa banyak menimba ilmu dari Dr. Vivin Mardevi. Nah, Dr. Vivin, nanti kita punya waktu sekitar 1 jam untuk menyampaikan materi dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, kemudian nanti akan ada penutupan di pukul 14.30. Nah, sekarang sudah 13.35, waktu saya berikan kepada Dr. Vivin, silakan. Monggo. Oke, alhamdulillah sudah diperkenalkan ya. Saya sampai saya share screen ininya ya. Suara saya jelas mboten nggih Bu Ibu? Jelas. Jelas ya? Ya. Jelas, Didi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah karena kita bisa berkumpul, bersilaturahim bersama dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga tak lupa pula kita aturkan sholawat dan salam kita kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan semoga dengan rahmat dan rahim kasih sayangnya Allah kita mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah siang ini semoga ya ngantuk ya jadwalnya. Bu Titi kemarin bilang bisa nggak jam 10? Aduh jam 10 saya masih pelayanan gitu ya. Ya terpaksanya terus ngikutin setelah pelayanan. Jadi Sabtu saya masih praktek gitu ya sampai biasanya selesai jam 1 gitu. Baru saya bisa mengerjakan yang lain selain pelayanan. Baik, kalau tak kenal maka tak sayang, alhamdulillah sudah diperkenalkan ya. Saya keseharian sebagai dokter umum, praktisi kesehatan ya. Kebanyakan di praktek di lab situ dan praktek mandiri di Optik Kuatan. Alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Saya di sini akan membagikan informasi kesehatan lah sedikit tentang sehat selama menjalankan puasa di bulan Ramadan. Lagi nah, seperti kita tahu bahwa sesuai dengan perintah Allah kita berpuasa, alhamdulillah tidak ada umat lain ya yang peraturannya sesempurna Islam, di mana kita diberi kewajiban sebulan dalam setahun itu berpuasa. Di mana hikmahnya, masya Allah. Nanti kita akan uraikan satu persatu. Dimana sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini masya Allah, ternyata di balik selain kita mematuhi perintah Allah, banyak sekali faedahnya yang akan kita peroleh dengan berpuasa ini. Oh, ini intro aja nih gambar. Nah, bagaimana sih keadaan tubuh kita pada waktu berpuasa dibandingkan pada waktu normal ya? Jadi seperti kita tahu, kita bisa bergerak, beraktivitas ya, karena kita ada nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan tersebut banyak mengandung, harus lengkap makanan tersebut ya, sesuai kebutuhan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, air, dan mineral. Nah, pada waktu berpuasa ini, bagaimana metabolisme tubuh yang terjadi pada waktu bulan puasa? Ketika bulan puasa itu terjadi perubahan ya, perubahan sesuai dengan lama waktunya berpuasa. Jadi untuk menyerap nutrisi dan makanan dan minuman itu memerlukan waktu. Nah, biasanya tubuh kita itu memerlukan waktu untuk menyerap makanan yang diolah itu sekitar 6-8 jam. Nah, sungguh benar sekali bahwa kita selain mengikuti sunnahnya Rasul, kita memang harus bersahur ya. Jadi ada manfaatnya karena emang pada waktu tersebut tubuh membutuhkan. Nah, ini kurang lebih yang terjadi tahap-tahap pada waktu kita berpuasa. Tahap awal berpuasa itu biasanya kadar gula darah kita udah mulai turun. Tekanan darahnya juga turun. Nah, pada waktu itu biasanya setelah sekitar 6 jam, nah itulah di mana tubuh kita memerlukan pemecahan energi dari makanan ya pada waktu sahur itu. Makanan yang kita konsumsi mulai dipecah makanannya. Makanan apa saja yang awal yang biasanya dipecah dahulu adalah karbohidrat. Karbohidrat tuh misalnya seperti nasi, kentang gitu ya, gandum-ganduman, nah, seperti itu. Itu yang dipecah terlebih dahulu, karbohidratnya yang dipecah. Pada awal puasa biasanya setelah mungkin sekitar jam 9, jam 10, mungkin tiap ibu beda-beda, tapi rata-rata itu sudah mulai kita rasa aduh, awal puasa merasa pusing, adaptasi dulu ya, lapar. Nah, di situ energi mulai
energi makanan mulai diserap dari yang konsumsi kita sahur, dipecah, metabolisme karbohidrat, dan ternyata Masya Allah terjadi cleansing di tubuh. Apa saja yang terjadi di tubuh sebenarnya ya? Gambarnya. Jadi di organ tubuh itu ada hati. Jadi mulai dibongkar ini, kita memerlukan energi di tubuh. Di hati itu ada gula yang kemudian dipecah. Nah, gula ini yang kandungan di hati dipecah, dipakai di tubuh. Kemudian di lambung, yang ternyata Masya Allah di lambung itu. Selama berpuasa, asam lambung tentunya berkurang. Dan Masya Allah ternyata selama berpuasa, asam lambung berkurang, mengurangi iritasi lambung. Jadi jangan salah untuk orang yang sakit mah gitu ya, gastritis itu insya Allah saya tanyakan pasien-pasien saya aman gitu ya. Ada yang harus emang seperti harus ditambahkan dengan obat untuk proteksi lambung, tapi banyak kan tidak memerlukan tersebut. Mungkin dengan diingini sebelumnya tekad yang kuat ya karena berpuasa diniatkan karena Allah, jadi mereka semangat. Kemudian pada usus di saluran cerna, usus besar ataupun usus halus karena tidak ada minuman yang masuk selama berpuasa, jadi ada waktu untuk usus ini untuk sel-selnya gitu ya rehat ya, jadi bekerja untuk menyeimbangkan cairan. Usus halus juga demikian, jadi nggak giling terus ya. Kalau kita nggak puasa kan giling terus nggak berhenti sebelum sarapan, habis dari sarapan dikerja mesti nyamil ini, nyamil gorengan, nyamil itu, nanti makan siang mesti nyamil. Jadi dibayangkan aja itu tubuh kita kalau boleh menjerit, aku kok suruh kerja terus ini ya, menggiling dan menggiling terus gitu. Dan Masya Allah selama bulan puasa ada waktu rehat di mana sel-sel ini mulai mengadakan cleansing ya, jadi organ-organ tersebut di saluran cerna, kemudian juga di pankreasnya yang mengeluarkan hormon insulin, dia berehat ya. Ada waktu di mana sel-sel tersebut akhirnya men-cleansing, membersihkan diri. Nah, tahap pertama seperti itu. Dan tidak hanya meng-cleansing, ternyata kemudian dia mendetoks. Jadi mendetoks itu seiring ya, bersamaan. Cleansing, kemudian detoksifikasi ya sel-sel tersebut. Dan setelah itu, tahap kedua kan kita sudah mulai beradaptasi. Hari pertama puasa, hari kedua gitu ya. Nah, setelah itu ternyata selain men-cleansing dan mendetoks gitu, kemudian terjadi regenerasi sel. Nah, inilah regenerasi sel-sel itu tubuh kita itu sel-sel itu tidak hanya itu, dia akan memperbaiki diri. Tubuhnya akan terus memudahkan diri, meremajakan diri. Nah, ini waktu berpuasa adalah waktu sel selain meng-cleansing dan mendetoksifikasi, dia waktu meregenerasi selnya, memperbarui sel-selnya. Sehingga kalau kita sudah berpuasa, enak, sudah mulai adaptasi, sudah mulai menikmati, tidak ada lagi rasa lapar waktu awal-awal, tapi sudah bisa mendapatkan energi karena faktor-faktor regenerasi sel tersebut. Setelah itu tahap yang berikutnya biasanya kita kalau sudah ada yang beradaptasi atau yang biasa puasa sunnah mungkin sudah kecil ya lah, sudah biasa puasa sunnah kan memang dianjurkan puasa sunnah, puasa tengah bulan gitu ya. Nah itu sudah merasakan nyamannya berpuasa karena tubuh sudah beradaptasi, energi tubuh juga mendapatkan. Jadi jangan takut, tubuh kita itu benar-benar Masya Allah. Jadi waktu pemecahan mendapatkan energi, yang pertama adalah karbohidrat. Itu paling gampang dipecah ya. Karbohidrat itu paling gampang dipecah seperti nasi, kandungan ubi, kentang itu paling mudah. Nanti kalau sudah habis adalah kemudian cadangan lemak. Nah ini yang punya sel lemak-lemak mulai dipakai, dibongkar ya. Jadi kalau nggak tercukupi, dibongkar. Baru yang terakhir adalah protein. Nah, kalau protein sampai dibongkar, gawat. Tapi alhamdulillah tidak sampai. Jangan khawatir kalau waktu berpuasa tidak akan terjadi pemecahan protein. Karena pemecahan protein itu biasanya kalau sudah mungkin makan tidak berhari-hari. Anda ingat kalau seandainya pada waktu negara Ethiopia itu kan kurus-kurus gitu ya, yang kekurangan kelaparan itu karena mereka tidak makan berhari-hari seperti itu kondisinya karena terjadi pembakaran protein. Jadi pembakaran protein itu udah gawat darurat. Berarti emang kurang kelaparan ya, udah kelaparan seperti itu. Nah, itu proses pembakaran di tubuh kita.
Jadi alhamdulillah sebelum terjadi pembakaran tubuh yang lebih berlanjut sudah ada waktu berbuka puasa. Nah, bagaimana sebaiknya komposisi makanan pada sahur dan berbuka puasa? Nah, banyak juga ya kalau pada waktu sahur males gitu, mungkin awal-awal udah nggak perlu makan lah, rasanya perutnya nggak enak, minum teh saja. Padahal selain Masya Allah, selain karena memang dicontohkan oleh Rasulullah, sunnah Rasul, ternyata kandungannya, manfaatnya untuk kesehatan sangat diperlukan. Seperti yang tadi saya terangkan, bahwa ada waktu penyerapan mulai 6 jam, 8 jam itu mulai makanan yang tadi sahur itu, asupan gizinya yang kita butuhkan itu mulai diserap. Jadi kita cukupkanlah kebutuhannya pada waktu sahur, cairan maupun makanan. Nah, ini cairan terutama jangan lupa untuk membagi-bagi. Cairan kan paling tidak sehari itu kan 8 sampai 10 gelas. Nah, biasanya kita suka kelewat ini sahur tuh males ya kalau kembung gitu ya. Dibagi mungkin air putihnya berapa gelas, kemudian teh gitu ya. Biasanya kita coba sahur usahakan agar asupan cairan cukup 2 sampai 3 gelas. Kan enak kalau sahur pakai teh hangat gitu, silahkan. Apalagi kalau tehnya hitam itu bagus, ada antioksidannya. Kemudian baru kita bersahur, pilih makanan kita usahakan yang tidak terlalu berminyak. Karena kalau terlalu berminyak ternyata menyebabkan cepat lapar dan haus. Nah, ini yang malah kadang mungkin kalau pagi sahur kadang ibu-ibu sok males kali ya, apa yang ada antem aja habis sing cepet gitu ya. Ternyata sahur dan buah ini sangat dibutuhkan pada waktu kita waktu sahur karena dia akan memperpanjang karena ada seratnya ya. Jadi menahan rasa laparnya ya. Ya, jadi tidak cepat lapar dan tidak cepat haus dibandingkan dengan makanan yang berminyak. Tentunya untuk kecukupan nutrisinya kita cukupkan lagi-lagi karbohidratnya, proteinnya, dan dari lemaknya kita juga cukupkan itu. Nah, itu pada waktu sahur. Kemudian waktu berbuka puasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa kita minum airnya. Kita usahakan kalau minum kita teguk air jangan yang ekstrim suhunya, terlalu dingin kah atau terlalu panas karena kaget ya. Jadi paling bagus itu emang suhu yang sesuai dengan tubuh kita, itu sangat nyaman di badan. Kemudian baru berbuka puasa yang manis-manis. Kalau yang suka kurma, ya silakan kurma 3 biji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau yang manis yang lain, kolak. Dan usahakan untuk ibu-ibu kalau masak kolak ya santannya nggak usah terlalu kental, karena itu akan menyebabkan perut itu biasanya lambung enak ya kalau terlalu kental. Yang cair aja gitu, boleh silakan. Dan mungkin pengambilannya tidak terlalu banyak. Dan jajanan yang manis pun tidak terlalu banyak, karena akan menyebabkan pemberian karbohidrat yang terlalu tinggi. Nanti menyebabkan malah biasanya terus tidak mau makan yang lain. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Wah kok haus, kelapa muda 2 gelas udah sama buah-buahan, udah tuh wah. Kemudian makannya biasanya terus males sedikit, apalagi habis terawih biasanya terus sedikit ya. Padahal kita masih butuh yang lain, protein dan lemak. Jadi untuk pembuka puasanya tidak terlalu berlebihan, sehingga bisa diberikan makanan lain yang mengandung protein dan lemak yang sangat dibutuhkan. Nah, ini gambar makanannya ya. Nah, nanti silahkan ibu-ibu mau masak apa nih, saya kasih gambaran, ada telur, ada ikan, ada ayam. Silahkan nanti persiapan, tapi jangan lupa buah-buah dan sayurnya itu sangat segar. Kalau yang pembuka buahnya itu ada pembuka buahnya, untuk bukanya sudah ada buah, bagus ya, lebih bagus. Nah, saya lebih suka yang tidak bersantan karena memang nggak nyaman saya kalau terlalu bersantan untuk buka puasa. Lebih suka yang seperti yang fresh dari buah-buahan. Kemudian cukup air. Nah, ini jangan lupa kalau tadi sahur 3 gelas, mungkin waktu buka bisa dibagi menjadi 4-5 gelas, kita bagi selama kita berbuka, kemudian setelah makan, buka puasa, terus sebelum kita sholat tarawih, kemudian setelah sholat tarawih. Karena kebanyakan kita cairan ini suka terlewat ya, suka terlewat jumlah cairannya, tidak tercukupi gitu. Nah, ini makanannya. Nah, sekarang bagaimana manfaat puasa bagi kesehatan ya di tubuh kita?
tentunya berbagai faktor atau segi pandang yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah pada faktor spiritual, keimanan kita, alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kita seperti seperti yang diucapkan para ustadz ya, ustazah, bahwa pintu ampunan seluas-luasnya. Kita lebih mudah untuk beribadah yang tadinya berat rasanya untuk sholat malam atau tartil Quran, itu lebih banyak, lebih mudah kita waktu untuk mengerjakannya, sehingga akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan juga faktor kejiwaan. Jadi saya ingat ada faktor kejiwaan dan mental ini, ingat ada teman saya yang non muslim, dia pingin ikut gitu ya. Ya sudah, silakan kalau mau ikut, dan masya Allah dia enak ya ternyata ya, puasa itu rasa waktu berbuka itu ternyata seperti ini toh. Jadi masya Allah kita ingat kalau berbuka puasa tuh rasanya nikmatnya luar biasa ya, nikmat waktu berbuka puasa itu. Dan juga ada faktor kejiwaan dan mental, bisa memperbaiki mood, menahan emosi ya. Ingat kalau puasa sabar kita ingat. Padahal kalau nggak puasa pun harusnya kita tetap bersabar ya. Tapi pasti ada orang ngetit, ingat kalau puasa bersabar, sangat bersabar. Jadi bisa menekan emosi, memperbaiki mood, kemudian bisa menekan stres. Nah, untuk tubuh sendiri, manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita banyak sebenarnya, tapi saya hanya bagikan beberapa, yaitu misalnya untuk menurunkan berat badan. Otomatis selama berbulan puasa ini berat badan bisa terkurangin karena apa? Yang seperti tadi, dari metabolisme yang terpakai lemak, ya kan? Tadi kan terjadi pembakaran lemak. Nah, kemudian karena terjadi pembakaran tersebut, metabolisme tersebut bisa yang punya cadangan lemak berlebih-lebih kepake ya, otomatis mulai berkurang itu cadangan lemak, dan juga bisa mengurangi yang lain, sel-sel lemaknya yang bisa turun. Nah, juga dia memperbaiki kesehatan jantung. Misal orang yang hipertensi ya, yang tadinya sehari-hari dengan stresor kerjaannya ya, dengan emosinya dia meningkat, tapi dengan latihan dengan adanya bulan Ramadan ini dia mulai mengelola emosinya ya untuk stabil. Kemudian dia bisa tekanan darahnya tanpa obat bisa turun. Nah, seperti ini. Jadi untuk kesehatan jantung dan yang lain-lain sangat terbantu. Selain itu juga mengurangi kolesterol lemaknya, ya kan? Jadi Masya Allah bulan puasa ini pasien-pasien tuh merasakan manfaat yang sangat besar ya, sampai ada yang lepas obat kolesterolnya kok malah turun, ya udah nggak usah dipakai dulu obatnya gitu kan. Banyak pasien nyatakan, ini saya kok malah kalau bulan puasa bisa lepas obat ya dok yang kolesterol, ya udah dilepas saja. Kemudian juga untuk mengurangi resiko diabetes. Jelas kalau ini, karena pada waktu berpuasa tadi hormon insulin kan dia tidak melepaskan diri ya, jadi seperti berlatih organ-organnya itu. Jadi yang dipakai, yang dibongkar malah simpanan gulanya. Beda kalau makan terus gitu kan, hormon insulinnya bekerja ekstra keras. Kalau pada waktu berpuasa dia berehat itu. Jadi mengurangi akan resistensi insulinnya. Nanti kalau ada penderita diabetes silahkan kalau mau menanyakan ya tentang pada waktu puasa bagaimana sebaiknya. Kalau untuk pemakaian obat pada waktu berpuasa memang agak berbeda. Kemudian juga dia juga bisa mengurangi resiko kanker. Karena pada waktu bulan puasa ini, karena asupannya berkurang ya, sel-sel juga tidak mendapatkan makanan, sehingga menekan regenerasi sel-sel yang memperbanyak diri. Nah, ini salah satu beberapa macam dari manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini jadi kita dalam berpuasa, kita ingat-ingat cairan tubuhnya ya, kemudian makanannya yang perlu kita jaga. Kemudian apa sih cara menjaga daya tahan tubuh waktu puasa? Tentunya balik-balik karena kita butuh nutrisi, konsumsi makanannya harus yang bergizi, tercukupi. Air, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral harus kita cukupkan. Olahraga boleh pada waktu bulan puasa yang ringan. Ya, yang ringan kalau ibu-ibu lah olahraga di dapur aja sudah sibuk, dok. Oh, ya benar banget ya. Kapan waktunya olahraga gitu? Kalau bulan puasa hari biasa aja susah banget gitu ya.
Tapi minimal ibu-ibu anggap aja sudah wira-wiri nyapu, bolehlah daripada enggak sama sekali, udah dianggap bisa aktivitas. Kemudian cukup waktu istirahat, ya Masya Allah, walaupun kita bulan puasa, kita berterawih, kemudian tadarus, kita kemudian pagi-pagi harus menyiapkan, tapi alhamdulillah yang aktivitas setiap hari pun hanya istirahat berapa jam dicukupkan ya, fresh ya, masih tetap fresh gitu ya. Walaupun kata kesehatan saya kadang ya nggak cocok juga, kata kesehatan 7-8 jam dalam sehari. Nyatanya kita beraktivitas pada bulan Ramadan nggak sampai ya Bu, kalau dihitung-hitung ya 8 jam gitu ya. Tapi kita bisa fresh, jadi artinya kualitas tidur kita yang terutama. Jadi alhamdulillah, yang penting tidak jumlahnya banyak, tapi kualitas tidur kita dilelapkan, itu sudah jadi obat ya untuk cukup waktu tidurnya. Kemudian untuk kelola stres. Nah itu pada waktu berpuasa, karena salah satunya menekan hawa nafsu ya, menahan hawa nafsu, ternyata itu berpengaruh pada hormon-hormon yang meningkatkan peningkatan untuk kerja jantung itu ditekan. Jadi peningkatan hormon-hormon epinefrik, simpatis itu ditekan. Nah, itu semua ternyata bisa mengolah stres, menekan sehingga terjadi rasa nyaman ya waktu berpuasa. Nah, itulah kurang lebihnya cara menjaga daya tahan tubuh waktu puasa. Jadi ini faktor-faktor yang Masya Allah yang dapat kita manfaatkan pada waktu berbulan puasa, dan diharapkan kita bisa mendapatkan semua itu, insya Allah terniatkan kepada Allah, niatkan kita berpuasa karena ingin bertakarub pada Allah, tapi yang efek lainnya adalah hanya sampingan. Tapi yang pertama adalah tersebut. Dan kita diharapkan seperti bayi yang imut ini, setelah walaupun akhirnya kita setelah puasa senang, wah kembali fitrah, diulang lagi setiap tahun, tapi paling tidak kita sebagai umat Muslim bersyukur karena ada berpuasa Ramadan ini. Jadi kita seperti fitrah lagi, nanti balik lagi seperti tiap tahun, kita kembali lagi, alhamdulillah. Kalau yang agama lain tidak akan dapatkan seperti hal ini. Demikian ibu-ibu semuanya, penjelasan sedikit ya tentang share informasi tentang puasa. Silahkan kalau ada yang ditanyakan di luar ini boleh, kalau bisa saya bantu untuk menjawabnya. Monggo. Terima kasih atas penjelasannya, Dr. Vivin yang sekaligus juga Dewan Pakar DPD PKS Kota Magelang. Saya akan buka 2 termin, masing-masing 1 termin, 2 pertanyaan pada ibu-ibu semuanya. Barangkali ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kiat sehat di bulan Ramadan ini selama menjalankan puasa, atau yang lainnya barangkali ditemui masalah atau hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kesehatan di bulan puasa ini. Untuk penanya pertama, saya berikan kesempatan, silakan. Itu saya Bu. Yeah. Ya. Silakan Bu Amini. Atau siapa yang bertanya? Ya. Yang penanya pertama, silakan. Putri. Assalamualaikum. Bu Amini sehat. Bu Aminah. Oh, ya. Amin dulu, Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Putri Handayani. Ya. Saya Resmiati. Ya. Maaf, tidak memungkinkan untuk on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Ibu Dr. Vivin Madepi. Yang saya tanyakan, bolehkah untuk penderita diabetes untuk berpuasa gitu? Karena kebetulan ada banyak saudara atau beberapa teman kita yang menderita diabetes di sini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi Bu Amini sudah raise hand ya. Silakan Bu Amini, ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Madepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Vivin, ini saya pasien setia. Ini tadi kan Bu Dokter mengatakan itu ya, yang kolesterol minum obat itu kemudian bisa stop obat gitu.
Kalau untuk yang hipertensi itu gimana dokter Fimin? Apakah bisa kayak gitu juga atau perlu dicek dulu atau gimana gitu? Kemudian pertanyaan kedua untuk yang apa ya, kalau sekarang itu kan banyak yang diet dengan no rice no sugar, itu gimana dokter Fimin kalau sedang berpuasa? Ya itu aja. Matur nuwun jazakallahu khairan. Nggih. Ya, sebentar saya baca untuk dua pertanyaan dari Bu Rusmiati dan Bu Amini. Yang pertama adalah bagaimana penderita diabetes apakah boleh berpuasa. Kemudian yang kedua dari Bu Amini mengenai kolesterol dan hipertensi ini tadi. Karena sekarang ada banyak yang diet untuk apa, no rice no sugar itu ya. Kalau tidak gula lalu apa ketika berpuasa ya. Silakan untuk Bu Pipin dari pertanyaan pertama dari Bu Rusmiati tentang diabetes, bolehkah berpuasa? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya tentang pada waktu puasa bagaimana pada pasien diabetes. Saya berpuasa tidak ya dok? Enaknya kalau bulan Ramadan gitu kan? Padahal saya ingin dapatkan pahala juga, ingin beribadah gitu. Wah, kalau bisa malah jangan tidak puasa, nggak ada masalah. Selama kondisi gulanya terkendali ya. Terkendali kan ada yang rutin ya, ada pemeriksaan gula ya. Biasanya per 3 bulan. Biasanya itu kalau untuk gula terkendali HbA1c-nya di bawah 9. Dan kemudian kondisinya tidak terlalu tinggi gulanya ya. Kalau yang terkendali itu 200-an, nggak sampai yang 400 atau biasanya kalau kondisi gula tidak terkendali di atas 400 itu tidak memungkinkan puasa karena tubuhnya tidak fit ya. Boro-boro mau puasa ya. Jadi sel-sel tubuhnya itu benar-benar butuh pengaturan lagi untuk pola makan dan juga pengobatannya. Jadi untuk penderita diabetes bisa untuk berpuasa selama adalah diabetesnya terkendali, bukan kondisi diabetes tidak terkendali ya, yang terlalu tinggi, yang harus butuh terapi intensif. Nah, untuk penderita diabetes ini malah bagus ya, yang seperti saya bicarakan tadi dari metabolisme tubuhnya ya, hormon insulinnya bekerjanya tidak sekeras pada waktu berpuasa, malah kadang bisa pemakaian obatnya jadi berkurang ya dosisnya. Jadi tidak masalah penderita diabetes untuk berpuasa asal diperhatikan kalau dia masih konsumsi obat ya. Konsumsi obat kan ada obat biasanya gula ya yang teratur diminum itu. Ada yang stop screen bentar. Ini ya. Jadi kalau pada penderita diabetes itu kan ada obat yang rutin diminum. Nah, ini yang harus diperhatikan pada pemakaian obat pada diabetes. Biasanya kan makannya kalau pada enggak puasa kan pagi ya banyak ya. Banyak porsi banyak. Pada pagi, siang, malam tidak. Nah, ini dibalik pada waktu puasa di mana porsi makan yang besar adalah pada waktu berbuka puasa. Minum obatnya pada penderita diabetes adalah sebaiknya pada waktu berbuka puasa. Karena prinsipnya obat pada diabetes dia adalah mengubah makanan yang masuk tersebut kan dengan dibantu obat karena kurang maksimal kerja hormon insulin untuk mengubah energi. Jadi diubahlah ya, obat itu membantu mengubah makanan itu untuk jadi energi. Jadi harus diperhatikan pada penderita gula, obat yang diminum yang biasanya porsi makan yang besar pada waktu pagi karena berbuka puasa, porsi makan biasanya besar pada buka puasa, dipindah biasanya obatnya. Pindah pada waktu berbuka puasa karena hal tersebut. Karena kan yang makannya itu yang mau dirubah menjadi energi. Biasanya seperti itu yang harus diperhatikan. Saya selalu mengingatkan apalagi kalau yang memakai suntik insulin, itu juga sama. Biasanya yang pagi ya sudah malam yang biasanya banyak dosisnya ya sesuai, atau yang pada waktu sahur. Nah ini waktu sahur malah kadang ada yang males makannya sedikit, porsi obatnya yang biasanya yang insulin malah dikurangin, tapi tidak dilepas biasanya. Itu harus butuh konsultasi dokter. Tapi pasien yang udah biasa dia sudah tahu dia cara ngurangnya udah diajarin sama dokternya. Prinsipnya udah tahu. Jadi seperti itu.
pada penderita diabetes boleh berpuasa, asalkan syaratnya dia diabetes terkendali, kemudian mengatur pola makannya ya, seperti orang berpuasa lainnya, dan penggunaan obat yang sebaiknya waktunya dipindah pada waktu buka puasa gitu. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Oh ya, pada hipertensi untuk pada bulan Ramadan silahkan minum obat hipertensi seperti biasa. Tapi emang seperti saya bicarakan tadi, dari awal biasanya suka turun tuh awal-awal bulan puasa. Bisa diatur pemakaiannya bila emang terus malah ngedrop. Kalau tensinya ngedrop karena emang pada bulan puasa bisa dikurangi dosisnya separuh. Jadi memang bisa diatur ya pemakaian obat itu. Atau malah karena terlalu ngedrop bisa dilepas untuk sementara. Tapi kemudian dievaluasi karena hal tersebut. Karena pada waktu berpuasa terjadi metabolisme tubuh di mana tekanan darahnya emang rata-rata turun. Nah itu. Jadi pada waktu hipertensi biasanya saya minta untuk dicek, kemudian kalau terlalu ngedrop bisa diturunkan dosisnya atau bisa dilepas kalau emang seperti itu. Atau pemakaiannya biasa tetap pada waktu buka, tidak pada waktu sahur, seperti itu. Nah, itu tentang pada pasien yang hipertensi ya. Kemudian tentang diet no rice, no sugar ya. Berarti apa sih ini kandungannya rice, sugar itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat. Seperti yang saya tadi bicarakan bahwa padahal tubuh kita yang dibakar dulu nih di tubuh. Tadi karbohidrat, protein atau lemak dulu, Bu? Saya langsung tanya lagi, biar tadi ngantuk apa enggak? Apa dulu tadi yang dibakar kalau tubuh kita butuh energi? Antara A, karbohidrat, B, protein, C, lemak. Apa dulu yang dibakar? Ayo, dijawab. Apa dulu yang dibakar di tubuh kita yang diperlukan kalau kita butuh nih? Ada makanan nih. Ada karbohidrat, ada protein di tubuh kita. Mana yang dibakar dulu? Karbohidrat kah? Lemak? A, karbohidrat. Ini ada Bu Guru toh. B, lemak. B, protein. C, lemak. Ayo, apa dulu? Harus jawab dulu, nanti saya jawab. Dan nggak ngantuk, Bu. Ada kuisnya nih. Lemak, Bu. Lemak. Yang lainnya? Mana, yo? Lemak dulu. Yang lainnya apa dulu? Ayo. Protein, ada yang jawab protein dulu. Terus apa dulu? Semuanya ada yang jawab lemak dulu, ada yang protein dulu. Satu lagi yang belum, karbohidrat. Oh iya, lengkap semuanya ya. Jawabannya beda semua. Baik, ya semuanya dapat 100 ya. Kalau enggak nanti pada mutung ya. Tapi yang paling benar harus urutannya. Jadi semuanya tuh dibutuhkan, tapi yang terutama awal, jadi urutannya adalah yang awal tuh karbohidrat. Karbohidrat dahulu yang dibakar. Jadi kalau diet no rice, no sugar, artinya kalau nggak ada kandungan makanan pada karbohidrat, dia langsung bakar apa? Kemudian yang kedua, lemak ya. Lemak ya. Nah, ini sebenarnya ya diet seperti ini sangat ekstrim karena harus butuh pengetahuan. Sebenarnya kayak diet yang no rice, no sugar itu pada pasien-pasien tertentu sebenarnya. Pasien-pasien tertentu. Jadi tidak disarankan sebenarnya. Sebenarnya tidak disarankan karena tubuh kita tetap membutuhkan karbohidrat yang ada di kandungannya pada makanan pokok kita, nasi, kentang gitu ya. Kalau saya tidak setuju, karena dipandang tubuh kita tetap membutuhkan. Apalagi kalau kerjaan kasar gitu ya, Bu. Yang dibakar dulu adalah karbohidrat. Jadi kita tetap membutuhkan karbohidrat, tapi, nah ini kalau usia kita kan udah 40 up, ada yang 50 up ya. Saya udah 40 up and 5 years. Yang lainnya. Itu kandungan karbonya yang mulai dikurangi. Karena sekarang butuh regenerasi sel-sel, perbaikan sel-sel yang dibutuh, malah banyak membutuhkan protein, lemak sebenarnya butuh, cuman lemaknya seperti apa sih? Lemak itu kayak daging boleh sebenarnya, ayam tuh boleh, karena itu kan kandungan di lemak juga proteinnya ada. Jadi Bu, porsinya yang biasanya nasinya 2 centong, 3 centong, udah nggak pas kalau buat umur kita. Karbohidratnya kita nggak butuh banyak gitu porsinya. Yang kita butuhkan adalah
yang kandungan untuk sel-sel proteinnya ya, sel-sel di tubuhnya itu dengan protein dan lemaknya sayur buahnya. Jadi piramidanya yang di bawah biasanya adalah karbohidrat yang di bawah, kita terbalik. Yang di bawah piramidanya luas itu protein ya, lemak, baru karbohidrat. Jadi untuk diet no rice no sugar itu harus berhati-hati karena perlu khusus nanti salah-salah nanti malah pemecahan untuk protein banyak ya, jadi malah asam ketonnya banyak, bahaya buat organ yang lain kalau tidak tahu ilmunya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya adalah pengaturan jumlah porsinya sesuai dengan umur dan kegiatan yang dilakukan, seperti itu Bu. Semoga puas dengan penjelasan tersebut. Untuk Bu Amini dan Bu Rusmiati, insya Allah sudah cukup ya. Jawabannya yang Bisa diberikan oleh dokter. Kemudian ini pertanyaan kedua, ini sudah ada pertanyaan di chat ya. Dari Bu Dini, juga Bu Suswanti. Yang pertama dari Bu Dini, ini mengenai tumbuh kembang anak. Ini kan kita memang melatih anak untuk berpuasa meskipun belum ada kewajiban. Nah, yang ingin ditanyakan adalah manfaat puasa bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya apa? Karena memang mereka cepat sekali lapar. Biasanya jam 12 sudah merengek-rengek pada bunda untuk apa namanya membatalkan puasa. Nah, ini karena anak-anak ini sedang masa pertumbuhan, terus manfaatnya apa nih bagi anak-anak, sementara mereka juga belum diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian apakah ada tips agar anak-anak itu lebih lama kenyangnya, tahan lama begitu ya pada waktu sahur? Kira-kira makanan yang seperti apa yang nantinya bisa membuat anak-anak itu lebih lama kenyangnya sehingga pada waktu maghrib itu masih bisa bertahan untuk berpuasa. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dari Bu Suswanti. Oh ya, tadi dari Bu Dini masih ada satu lagi. Oh ya, dua pertanyaan dari Bu Dini. Yang kedua dari Bu Suswanti. Pola makan yang tetap apa sajakah untuk menjaga kesehatan selama bulan puasa? Kemudian sampai jam berapa kita itu bisa tetap untuk apa namanya ngemil ya, untuk makan makanan ringan di bulan puasa atau selama kita itu ada jeda di malam hari setelah buka puasa itu sampai berapakah kita bisa tetap makan dan minum atau ngemil makan apa begitu ya, sehingga nanti bisa tetap sehat tapi mungkin ngemil juga tetap jalan begitu ya. Itu barangkali pertanyaan untuk termin kedua ini. Dari Bu Dini barangkali yang pertama, manfaat puasa untuk anak-anak pada masa tumbuh kembang. Monggo. Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Puasa pada anak-anak, pada tumbuh kembang anak bagaimana? Berpengaruh enggak ya? Apakah akan mengganggu pertumbuhan tumbuh kembangnya? Seperti itu. Tentunya untuk puasa ini ada apa? Seperti kita aja ya yang perlu adaptasi, apalagi pada anak-anak. Tentunya yang pertama adalah perlu memotivasi anak-anak tentang senangnya, bahagianya berpuasa. Beda ya iming-imingnya ya kalau orang dewasa. Kalau anak-anak tentunya kita bisa kita isinya memberikan manfaat puasa itu dalam sudut pandang anak-anak. Nah, bisa kita motivasi dengan adanya motivasi, misalnya nanti kalau buka puasa kamu bisa ini loh, bisa makan yang enak gitu kan. Nah, kita iming-imingi seperti itu kan, anak-anak sukanya makanan apa, itu kayak diiming-imingi itu supaya untuk menimbulkan dia semangat berpuasanya ada. Selain mendapat pahala, kemudian makanan yang biasanya dilarang, wah boleh nih misalnya coklat atau apa gitu ya, makanan-makanan yang dia suka itu bisa kita motivasi seperti itu. Kemudian adaptasi untuk puasa tentunya bertahap. Bentar, Ibu. Sedang menerima telepon, kita tunggu sebentar. Dan kali ini dialami oleh ibu semuanya, ya. Jadi tentunya bertahap lah ya kalau anak-anak itu, tapi tentunya biasa misalnya mulai umur puasa ada karena lingkungan juga, kalau keluarga pada berpuasa, kakaknya puasa, biasanya umur TK aja ada yang sudah kuat ya.
berpuasa tuh ya TK ya, sampai baru mulai SD. Jadi menurut saya tidak ada gangguan pada tumbuh kembang anak gitu. Tapi malah memotivasi anak untuk belajar. Nanti dia belajar mengerti artinya puasa, nahan lapar. Jadi dia tahu kalau orang susah seperti itu kita harus suka memberi gitu kan, suka bersedekah gitu. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak. Kemudian kita latih sesuai dengan kemampuan anak tentunya. Misalnya dari beduk dulu, ada yang dari jam 10. Intinya tahapan-tahapan itu untuk tidak memaksa anak, tapi memotivasi anak supaya dia mau berpuasa. Tentunya harus kita cukupkan. Ini sekalian ya pola makannya ya pada anak-anaknya ya. Nah, tentunya kita harus cukupkan itu untuk makan porsi makannya, di mana biar tercukupi makanannya itu supaya mereka kemudian puasanya kuat. Nah, pola makanan yang dipilih sama sebenarnya seperti kita juga, cuman mungkin ditambahkan untuk sayur dan buahnya yang kita harus harus kita biasakan. Karena coba Ibu, coba ya, kalau seandainya sahur garingan isinya gorengan tok, lak seret nanti pasti gampang, kayaknya lebih berasa cepet haus gitu. Dibandingkan kita ada pada waktu sahurnya itu ada buahnya nggak, gitu sedikit apa, semangka atau apa gitu, terus minumnya yang cukup. Sama seperti itu juga pada anak-anak. Jadi sebenarnya perbedaan untuk pada anak-anak sama dewasa tidak ada bedanya. Cuman porsinya tentu berbeda sesuai dengan berat badan anak dan dewasa ya. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk cemilan pada waktu puasa, boleh-boleh saja. Misalnya berterawih aja ono kolae dinteke gitu. Boleh gitu kan. Tapi mungkin ya itu, kalau saya tidak cenderung yang bersantan terlalu kental, karena itu malah bikin yang punya radang tenggorokan malah tambah jadi itu biasanya kalau yang terlalu kental. Terus yang bentuknya malah buah-buahan gitu. Kalau cemilan yang berat-berat, lagi-lagi kalau gorengan tuh enak banget ya itu ya. Tapi kan minyak mahal tuh Bu. Mungkin bisa kita tekan itu untuk yang makanan cemilan. Jadi cemilan yang tidak berminyak kita kurangin porsinya, lebih kita banyakkan ke sayur, buah-buahan karena vitamin E-nya juga bagus, antioksidannya. Kemudian berapa jangka waktunya sebelum tidur lagi. Sebaiknya jangan waktu deket-deket tidur kalau cemil-cemilan. Tapi itu kan bukan makanan berat sebenarnya. Cuman pemilihannya aja, makanannya itu jangan berminyak, non santan gitu kan. Yang terlalu tinggi karbonnya atau yang bersantan, berlemak gitu aja. Pemilihannya silahkan pilih. Terus makan apa ya Bu Vivit? Ya monggo makan apa. Pemilihannya seperti itu. Itu Bu kurang lebihnya. Ya, ini sekaligus apa itu merangkum pertanyaan dari Bu Dini dan Bu Suswanti begini pola makan yang tetap. Jadi kalau pengalaman saya kalau makan agak malam itu nanti paginya itu kenyang, jadi malas untuk sahur. Memang sebaiknya betul. Jadi kalau sudah berbuka puasa, mungkin kurangi ngemil atau supaya bertahan lapar nanti akan semangat untuk sahur. Kalau saya pengalamannya kalau sudah sore itu kenyang, paginya tuh malah sahur cuma minum aja. Nanti efeknya adalah cepat lapar di siang hari begitu ya. Iya, betul. Nah, ini masih ada waktu untuk satu termin lagi barangkali. Pertanyaan untuk dua penanya, kami persilahkan. Boleh yang tidak membuka kamera, boleh menulis di chat untuk bertanya. Intinya adalah sambil menunggu, puasa itu menyehatkan kita semua ya, selain sehat fisik juga sehat rohani gitu ya, karena kita melatih kita untuk berlatih sabar. Sabarnya apa? Sabar bagaimana menahan diri kita untuk menahan hawa nafsu, menahan untuk makan makanan yang barangkali nanti akan membuat kita tidak kuat puasa. Kemudian juga Amini raise hand itu. Bu Amini raise hand itu mau tanya Bu apa? Amini raise hand lagi, silahkan. Ya. Bu Amini. Iya, karena masih ada kesempatan. Jadi saya nanya dulu. Mungkin olahraga yang dianjurkan apa ya Bu Dokter selama puasa itu? Itu aja saya kira. Kalau olahraga sih yang ringan saja sih ya. Seperti
Kalau ibu-ibu nek lari kan berat ya. Kalau yang suka goes boleh silahkan. Yang penting yang tidak terlalu menguras tenaga, yang terlalu berlebihan silahkan. Jalan ringan begitu ya. Jadi kalau nggak bulan puasa paling bagus renang nih, tapi kalau renang kan ditakutkan nanti cairannya ya yang terlalu atau bagaimana biasanya nggak pede kalau renang gitu ya. Paling minimal jalan ringan. Yang suka goes bagus gitu. Dan olahraga yang lain silakan sih. Intinya boleh-boleh saja asal kita mengukur diri yang tidak terlalu menguras energi tubuh. Iya. Bu Amini sudah bisa Ya, diterima, nggih. Ya, sama-sama. Kalau olahraga senam-senam ringan begitu ya. Boleh untuk senam usia. ringan. Sekarang kan di YouTube channel lagi. Di YouTube itu kan bisa milih itu. Senam SKJ zaman dulu tuh enak dulu. Kan apa aja bisa sekarang, mau senam apa aja tinggal pilih. Senam ringan selama puasa, keluar kali Ibu apa. Oh iya. Boleh. Iya. Monggo. Kemudian ini belum ada lagi yang bertanya. Silakan, saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Tadi kan disampaikan untuk mengawali dengan puasa yang atau berbuka puasa dengan yang manis-manis. Nah, ini apa namanya? Pertanyaan apa? Untuk kandungan gula ini gitu ya. Sebenarnya yang alami atau tidak, misalnya ada sirup misalkan, ada es buah gitu ya. Terus kemudian ada kurma. Kita bagaimana memilih itu gitu karena untuk yang rasa manis ini tentunya nantinya akan berefek apa biasanya kalau makanan manis menambah kita untuk cepat kenyang gitu ya. Betul. Mungkin bisa di apa tipsnya itu untuk bagaimana memilih yang manis itu barangkali menghindari yang apa namanya yang tidak alami barangkali ya sirup atau bagaimana Iya, betul. nanti bisa. Iya, Bu. Betul sekali. Untuk mengawali buka puasa yang manis-manis, kita usahakan manisnya tidak dari manis buatan. Karena ada yang sensitif dengan tenggorokan, malah pernah Ibu Batuk. misalnya minum manis, ada Iya. aspartatnya malah gatal di tenggorokan, tambah Iya. masalah ya itu malah. Ya, jadi Kadang. emang betul sekali seperti yang Ibu bicarakan itu, bahwa pilihlah manis-manisnya yang tidak buatan. Misalnya kayak gula pasir biasa atau kelapa muda dengan gulanya sedikit. Sebenarnya kalau yang mau dirasakan kelapa muda dengan buah-buahan aja sebenarnya sudah ada manis buah sendiri ya. Kalau yang ini Iya. udah ada Alami, rasa manis iya. di buahnya. Tapi kalau nggak kasih gula kan ada yang nggak enak rasanya, boleh ditambahin gula pasir atau gula Jawa dengan secukupnya saja, tidak terlalu legit gitu. Iya. Jadi sangat dihindari. Kalau saya menghindari yang sirup-sirup karena ada yang sensitif malah tenggorokannya gatal. Mending gula seperti biasa aja, dan itu jumlahnya juga sedikit. Apalagi kalau ibu saya hobi banget itu, karena kalau di jus kurma itu bikin jadi seperti gula. Kalau di jus kan ada yang suka ngejus, kurma dicampurkan nggak pakai gula, penggantinya kurmanya. Ya emang ada manisnya, manis kurmanya. Iya. Itu. Terus ada yang menyarankan untuk kurma apa namanya diletakkan di gelas kemudian diberi air, nanti akan diminum di maghrib atau ketika maghrib dibuat seperti itu nanti akan diminum di pagi hari pada saat sahur. Itu akan bermanfaat ya. Boleh. Kandungan kurma. Boleh. Apa itu namanya, infus water gitu ya, yang kan jadi empuk ya kurmanya. Silakan. Gitu. Tapi paling enak Bu, favorit ya. Coba Ibu pilih ya kalau buka puasa ya. Ada buah, gorengan ya, sama kue. Mau milih mana Bu? Gorengan ya. Gorengan nggak ada matinya ada ya. Iya. Meskipun minyak mahal ya, tetapi gorengan itu tetap ada di meja gitu ya. Kalau karena tidak, emang minyak itu sifatnya meningkatkan selera ya sebenarnya. Oh iya. Meningkatkan selera. Tapi alangkah baiknya dihindari. Nanti gorengannya pas yang dari makanan utamanya. Kalau yang pedas-pedas kan untuk pedas kalau pas makan ya boleh, silakan pedas-pedas. Asal tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Lagi-lagi segala sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Harus seimbang ya. Seimbang, proporsional.
Iya. Oke, Bu Vivin, ini fakta Bu Vivin. oke. Ada lagi yang Vivin. ingin bertanya? Monggo Ibu. Enggak, ini saya menyampaikan fakta aja nih. Kalau di masjid sini kan tiap hari ada buka bersama ya. Terus kalau saya perhatikan itu setelah minum makan kurma yang dipegang semuanya gorengan. Kadang ada yang lain juga tapi gorengan semua yang dipegang. Semangat. Makanya seperti itu. Nggak apa-apa Bu, Iya. tapi nanti terus waktu habis terawihnya terus buahnya. Karena kalau sahur terus terang kadang makan buah tuh males ya kadang. Karena ada perutnya yang nggak bisa terima gitu ya, biasanya seperti itu. Iya. Ya bisa diantisipasi apa kalau diganti jus, paginya di jus aja, tapi waktu bukanya kita buah-buahan potongan buah segar, terus waktu sahurnya jus kan lebih enak ya, ngeleknya gitu loh, nggak ngunyah kerenggos-kerenggos gitu kan, males banget kadang waktu sahur karena udah ngunyah makanan yang padat, ya boleh kita alihin jus gitu. Nah, seger juga kan, tinggal gelek-gelek gitu. Minimal dapatlah sari buahnya seperti itu. Bisa dicoba, silakan. Sebenarnya lebih bagus mana Bu Vivin, di jus atau dimakan langsung? Sebenarnya bagus di buah potong segar, Bu, karena seratnya dapat. Karena Oh, seratnya dapat. Kita kan dapat serat-seratnya dari situ juga dapat gitu ya. Sayur kita dapat serat-serat dari sayur sama buah. Tapi untuk variasi bolehlah misalnya pada waktu sahur males ngunyah-ngunyah gitu ya, variasi dengan jus. Tapi lagi-lagi jusnya jangan ditambah banyak terlalu gula. Gulanya dikurangin. Bisa ditambah mau ganti madu atau ditambah kurma sebagai pemanisnya juga boleh. Kurma sendiri jangan salah loh, dia karbohidratnya cukup banyak ya. Ada yang bilang gini, pasien diabetes saya, jadi gini, ada kejadian pasien diabetes saya udah saya arahin pola makannya seperti ini. Tapi ternyata terus dia, aku nggak makan sego, aku nggak makan lauk-lauk, tapi yang dia makan apa Bu? Buah-buahan. Buah-buahan semangka ini dia makan, jadi saat gelundung tuh dia habis campur buah apa. Ternyata apa yang terjadi? Gulanya naik. Dia heran, loh Bu, ben warak toh? Karena kalau makan buah itu kan warak, ya kan? Isi ternyata jangan salah ibu-ibu, di buah-buah itu kandungan gulanya juga ada. Kandungan buah di gula itu ada. Jadi dia tidak makan apa gitu, tapi buahnya over. Nah, seperti yang saya bilang, karena terlalu berlebihan, over, ternyata target yang dia kira bahwa makan buah toh enggak makan yang lain gitu, gulanya tinggi. Artinya di buah sendiri sebenarnya kandungan karbohidratnya sudah ada, gulanya sendiri sudah ada. Jadi lagi-lagi benar banget yang diajarkan agama, tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu hal, itu adalah yang sangat dianjurkan. Karena penyakit metabolik timbul karena selama dia makan itu tidak biasanya karena over sesuatu, karena tidak bisa mengatur. Akhirnya terjadi metabolisme lemak meningkat. Kalau udah lemak meningkat nanti hipertensi. Kalau udah hipertensi nanti temennya kolesterol naik. Kemudian temennya lagi apa? Gula. Jadi emang saling berkaitan itu ya. Peningkatan lemak, peningkatan tekanan darah, sama diabetes. Jadi jarang saya tuh kalau udah pasien komplikasi penuh obatnya. Kalau ya gula iya ada, hipertensi ada, obat kolesterol juga ada. Moga-moga kita bisa, kalau sudah menyadari hal tersebut, kita bisa antisipasi. Begitu Bu Amini, sudah cukup? Iya. iya, cukup jazakillah. Iya, alhamdulillah. Ini sudah jam 14.29, waktu kita tinggal 1 menit. Terima kasih kepada Dr. Vivin Mardepi yang sudah kita bersama Tholabul Ilmi, bagaimana tips berpuasa sehat di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan puasa ini, memilih pola makan yang tepat selama bulan Ramadan. Agar kita bisa menjalankan puasa ini hingga selesai nanti 1 bulan, kemudian kita juga bisa sehat dan dapat beribadah selama bulan Ramadan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dapat kita simpulkan tadi komposisi makanan pada saat sahur dan puasa ya. Jadi cukup cairan dan makanan karbohidrat, protein dan lemak serta sayur dan buah. Kemudian bagaimana makan pada saat puasa, berbuka dengan yang manis tapi tidak berlebihan. Kemudian setelah sholat makan lengkap ya. Jadi ini tipsnya ketika sudah adzan
makan yang manis dulu gitu ya. Kemudian setelah sholat baru makan besar ya. Ada karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain sebagainya boleh gitu ya. Nah, itu tips dari dokter kita, Firma Devi. Terima kasih. Eh, dan saya sudah selesai mengantarkan bincang Ramadan pada sore hari ini. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon maaf belum selesai, nanti akan ditutup dengan doa bersama oleh Ustazah Hani Fatimah. Kemudian kita akan berfoto bersama dahulu, ya. Kita mau balik. Dan Dulu ya. ini kita lanjutkan. Di sini sudah hadir Ibu Hajah Ani Fatimah untuk menyampaikan doa penutup pada sore hari ini. Silakan Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya marilah kita berdoa agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Allahumma inna hada iqbalu lalika wa baru nahrika wa swatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa dimutaha wahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wajamilit tawakkulil alika bima'rifatika ala syahadatik sabalik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aminu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin live ya Ibu-ibu. Lanjut. Terima kasih Bu Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikan tadi doa yang disampaikan oleh Bu Ani, semoga menambah kelancaran kita di siang hari ini dan doakan kita semua semoga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Saya bawa acara, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita akan berfoto dulu sebentar nih, 5 menit barangkali. Saya akan screenshot. Dimohon untuk membuka layar untuk page 1, nggih, silakan. Nah, ini saya belum buka, sebentar. Oke, saya akan screenshot dulu. Nanti yang kedua, halaman 2, nanti silakan membuka dulu untuk layarnya supaya terlihat semua. Oh, ini sudah pada terbuka nih. Sebentar, ini tadi saya ulang lagi. Tadi ada yang belum terbuka. Ini ada banyak. Assalamualaikum Bu Rika, Bu Ririn, Bu Surti, Bu Yuli, Bu Susi, yeah. Ini Bu Sekar belum buka, Bu Budi, Bu Sulis, yeah. Bu Siti Arifah. Jika ingin buka akan saya ulang lagi screenshotnya, ya. Yeah. Yeah.
Sebentar, saya akan kirim dulu. Cantik-cantik semua. Cantik semua. Nih, Masya Allah itu. Masih pada puasa. Belum masak ya? Apa beli saja ini? Oke. Sekarang halaman kedua. Iya. Halaman kedua. Saya screenshot. Ya. Sebentar, saya kirim dahulu. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih partisipasinya pada rangkaian acara Bincang Ramadan oleh BPKK PKS Kota Magelang yang dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah pekan pertama dan besok tanggal berikutnya di pekan kedua ya. April, Bu. Tanggal 23 April. 23 April kita akan Zoom lagi dari lain waktu. Semoga kita bisa mengikutinya ya, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Thalabul ilmi di bulan Ramadan ini. Saya sebagai pembicara mohon maaf ya. Selamat untuk menyiapkan menu berbuka puasa di sore hari ini ya. Begitu, terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga menjadi pahala bagi ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sama-sama. Jazakallah khairan kasir atas partisipasinya. Bismillah. Oke, Putri. Monggo.